Perkenalkan, nama saya Ibadat Hati Terbanua dari Prodi Teknik Sipil dengan NIM 252304042. Saya akan membuat video chapter review dari mata kuliah Pancasila. Nah, chapter reviewnya pertama. Judul pertama, Pancasila sebagai ideologi negara. Dalam materi ini ada beberapa sumber-sumber Pancasila, yaitu 1. Pancasila sebagai sumber historis. Pancasila bersumber dari sejarah panjang bangsa Indonesia sebelum dan saat kemerdekaan. Nilai-nilai Pancasila telah hidup dalam masyarakat Nusantara sejak lama, seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial. Secara formal, Pancasila dirumuskan melalui proses sejarah, yaitu Sidang BPUPKI, Pidato Soekarno, Piagam Jakarta, dan ditetapkan dalam Pembukaan UUD 1945. 2. Pancasila sebagai sumber sosiologis. Pancasila bersumber dari realitas sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Nilai-nilai mencerminkan kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk, yaitu suku, agama, dan budaya. 2. Menjunjung tinggi kebersamaan dan gotong royong. 3. Mengutamakan harmoni daripada konflik. Contoh penerapan sosiologis. Sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, yang mencerminkan kebutuhan masyarakat majemuk untuk hidup rukun. Sila keempat, yaitu kerakyatan, yang sesuai dengan budaya musyawarah dalam pengambilan keputusan. Dan sila kelima, keadilan sosial, yang mencerminkan harapan masyarakat terhadap kesejahteraan bersama. Makna sosiologis Pancasila lahir dari nilai-nilai yang benar-benar hidup dan dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. 3. Pancasila sebagai sumber politis. Pancasila menjadi dasar dalam kehidupan ketatanegaraan dan sistem politik Indonesia. Pancasila menjadi dasar Pembukaan UUD 1945, menjadi pedoman dan penyelenggaraan pemerintahan, serta menjadi sumber dari segala sumber hukum negara. Dalam kehidupan politik, dalam demokrasi Indonesia adalah demokrasi Pancasila, bukan liberal murni atau otoriter. Dalam kekuasaan negara yang dijalankan berdasarkan nilai 1. Kemanusiaan, 2. Persatuan, 3. Musyawarah, dan 4. Keadilan. Makna politis, Pancasila mengarahkan praktik politik agar tidak menyimpang dari nilai moral dan kepribadian bangsa. B. Argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Pengertian umum. 1. Dinamika Pancasila berarti Pancasila bersifat hidup dan berkembang, menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai dasarnya hambatan. 2. Tantangan Pancasila berarti sebagai ancaman dan pengaruh negatif yang dapat melemahkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 3. Jadi argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila adalah pendapat atau alasan logis yang menjelaskan bagaimana Pancasila tetap relevan, sekaligus bagaimana menghadapi tantangan agar tidak tergores oleh perubahan sosial, politik, dan budaya. Dinamika Pancasila sebagai ideologi negara. 1. Tidak bersifat statis atau kaku, tetapi fleksibel dan kontelektual. 2. Nilai-nilainya dapat diterapkan sesuai perkembangan zaman, misalnya dalam demokrasi digital, globalisasi, ekonomi, dan konstekstual. 2. 3. Tetap menjadi pedoman moral, politik, dan hukum, meskipun bentuk penerapannya bisa berbeda dari masa ke masa. Tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. 1. Globalisasi dan budaya asing yang dapat mengikis nasionalisme. 2. Radikalisme dan intoleransi yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan persatuan. 3. Krisis moral dan korupsi yang bermodal keadilan sosial. Kemajuan teknologi informasi yang memunculkan disinformasi dan pelecehan. Tujuan pembahasan dalam mata kuliah Pancasila. 1. Dapat memahami Pancasila sebagai ideologi terbuka dan dinamis. 2. Mampu menganalisis isu-isu kebangsaan dengan perspektif nilai-nilai Pancasila. Dan 3. Memiliki komitmen untuk mengamalkan Pancasila dalam kehidupan pribadi, sosial, dan profesional. C. Pandangan Pancasila sebagai ideologi negara memiliki 3 dimensi, yaitu dimensi realita atau reality dimension. Makna umum dimensi realita merupakan bahwa Pancasila bersumber dan berakar dari realita hidup bangsa Indonesia. Artinya, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila bukan hasil pemikiran abstrak atau tiruan ideologi asing, melainkan berasal dari pengalaman historis, budaya, dan pandangan hidup masyarakat Indonesia sendiri. Contohnya, yaitu 1. Tradisi musyawarah mufakat di desa mencerminkan sila keempat. 2. Kebiasaan gotong royong dan tolong-menolong mencerminkan sila kelima. Dan 3. Toleransi antar umat beragama mengamalkan sila ke-1 dan ke-2. Dimensi idealisme atau Ikhlas dimension. Makna umum dimensi idealisme menggambarkan bahwa Pancasila mengandung cita-cita dan tujuan luhur yang ingin mewujudkan dalam kehidupan berbangsa dan negara, yang menjadi arah dan penkloman normatif bagi penyelenggaraan negara. Contoh konkret. 1. Persiapan keadilan sosial bagi kebijakan ekonomi nasional. 2. Penegakan HAM sebagai perwujudan nilai kemanusiaan. Dan 3. Pengembangan demokrasi Pancasila sebagai bentuk kedaulatan rakyat. Kesimpulan dimensi idealisme Pancasila tidak hanya menggambarkan kenyataan, tetapi juga memberi arah dan cita-cita bangsa Indonesia untuk menjadi masyarakat yang adil dan bermoral serta sejahtera. Ke dimensi terakhir yaitu dimensi fleksibilitas atau pengembangan makna umum dimensi. Dimensi ini menegangkan bahwa Pancasila bersifat terbuka, dinamis, dan adaptif terhadap perubahan zaman. Pancasila dapat dikembangkan dan ditetapkan sebagai konteks baru tanpa mengubah nilai dasarnya. Contohnya yaitu 1. Sila keadilan sosial yang diterapkan dalam pemerataan akses internet dan pendidikan digital. 2. Sila Persatuan Indonesia yang diwujudkan dalam mengatasi polarisasi politik di media sosial. Dan 3. Sila kerakyatan ditetapkan dalam partisipasi publik melalui demokrasi. Judul kedua pada pertemuan Pancasila yaitu Pancasila sebagai sistem etika.
Pancasila adalah dasar dan ideologi bangsa Indonesia yang memuat nilai-nilai fundamental. Sebagai landasan konstitusi, Pancasila dapat dipahami sebagai sistem etika, yakni pedoman moral bagi warga negara Indonesia dan kehidupan sehari-hari. Konsep Pancasila sebagai sistem etika yaitu sistem etika adalah kumpulan nilai prinsip dan norma yang menjadi pedoman perilaku manusia agar bertindak sesuai moral, adil, dan bertanggung jawab. Nilai-nilai etika pada setiap sila. Sila 1, ketuhanan yang Maha Esa, yaitu etika, toleransi, hormat beragama, dan spiritualitas. Contoh perilaku yaitu menghormati agama orang lain yang berdua sesuai keyakinan. Kedua, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang artinya etika hak asasi manusia, keadilan, dan empati. Contoh perilakunya yaitu menolong orang yang kesulitan dan menghargai pendapat orang lain. Ketiga, persatuan Indonesia, etika, solidaritas, kebersamaan, nasionalisme. Contoh perilaku yaitu mengutamakan kepentingan bangsa daripada golongan. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Etikanya yaitu musyawarah, demokrasi, dan bijaksana. Contoh perilakunya yaitu mendengarkan pendapat orang lain sebelum mengambil keputusan. Dan sila terakhir, sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Etika, keadilan sosial, kepedulian, pemerataan. Contoh perilaku membantu kelompok masyarakat yang kurang beruntung. Alasan Pancasila disebut sistem etika. 1. Bersifat terpadu dan konsisten. Kelima sila membentuk satu kesatuan etika yang saling mendukung dan bukan berdiri sendiri. 2. Mengandung prinsip moral universitas. Nilai Pancasila bersifat universal, relevan untuk semua kalangan dan situasi politik. Ketiga, dapat ditetapkan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap individu dapat menerapkan nilai Pancasila dalam perilaku sehari-hari, baik di rumah, sekolah, tempat kerja, maupun di luar masyarakat. 4. Mendorong tindakan bertanggung jawab. Pancasila menekankan tanggung jawab sosial sehingga setiap tindakan harus mempertimbangkan kepentingan orang lain. 5. Menjadi sumber inspirasi karakter. Nilai-nilai Pancasila dapat menjadi dasar pendidikan karakter, menemukan jujur, disiplin, dan toleransi, pedulian sosial. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan dalam chapter review kali ini. Dimohon untuk maklum jika ada penyampaian yang kurang jelas dan kurang tepat. Baik, itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Yahoo!